Di antara pertanyaannya adalah apa yang disebutkan tadi ya, tentang masalah takdir. Ya. Ditanyakan di sini tentang apa? Assalamualaikum, katanya orang masuk surga atau masuk neraka itu sudah ditakdirkan. Apa benar atau tidak? Baik, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berkaitan dengan apakah seorang itu akan menjadi ahlul jannah atau seorang akan menjadi ahlun nar, seorang akan masuk surga atau masuk neraka. Itu semua sudah ditakdirkan. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah satu pun di antara kalian kecuali telah ditulis tempat kembalinya di jannah atau di neraka. Sehingga para sahabat pun waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Apakah kalau begitu tidaklah kemudian kita menjadi orang yang pasrah saja? Nah, kemudian Nabi mengatakan, "I'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun." Semua orang itu akan dimudahkan. Gitu. Artinya yang akan menjadi ahlul jannah ya dimudahkan melakukan amalan ahlul jannah. Yang akan menjadi ahlul nar ya dia akan menjadi orang yang melakukan amalan-amalannya ahlun nar. Gitu. Suma qara'a, kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini hadis ini menunjukkan apa? Bahwa amalan-amalan manusia, apapun yang terjadi pada manusia, nah, ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bukan berarti sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, bukan berarti kemudian seorang itu pasrah. Ya. Tetapi seorang itu justru diperintahkan oleh Nabi SAW untuk beramal. Ya, karena kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu apakah tempat kembalinya di jannah atau di an-nar. Ya. Oleh karena itu kita hanya bisa berusaha dan kita harus berusaha untuk beramal. Nah. Dan Allah menyatakan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, ya, mengerahkan, berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan jannah, membenarkan la ilaha illallah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jannah. Dan sebaliknya, orang yang bakhil wa man bakhila wastaghna, dan merasa cukup dari Allah, tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak beriman dengan la ilaha illallah, tidak membenarkan jannah, maka orang pun akan dimudahkan ke dalam neraka. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan tidak lain adalah beramal. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita makhluk yang lemah dan kita tidak bisa kemudian mengetahui takdir kita dan beralasan dengan takdir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diutus kepada kita Rasul, telah diturunkan kepada kita kitab, ya, dan kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, sehingga tidak bisa kemudian seorang itu beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat, ya, karena sudah ditakdirkan. Memang semua sudah ditakdirkan, ya. Tetapi dari mana engkau tahu bahwa engkau ditakdirkan berbuat maksiat? Ya, maka seorang tidak bisa beralasan dengan takdir, karena dia tidak tahu takdirnya. Ya, kenapa dia tidak beramal soleh dan meninggalkan maksiat, kemudian mengatakan inilah takdir? Ya.
Ini kalau seorang itu berbuat baik, maka seorang memuji Allah, karena itulah takdir Allah kepada dia, dan dia menyanjung Allah, telah dimudahkan, telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang berbuat baik. Tapi kalau seorang berbuat jelek, maka dia tidak bisa beralasan dengan takdir, ya. Karena dia tidak tahu tentang takdirnya. Nah, sehingga tidak bisa beralasan dengan takdir, dan dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Dan telah dia ketahui tentang Al-Quran, telah dia ketahui tentang Rasulullah SAW. Maka ketika orang itu masih berbuat maksiat, maka kesalahan itu pada dia, dan tidak boleh disalahkan, tidak boleh disandarkan kesalahan itu kepada takdir. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayah, untuk dijadikan sebagai ahlun nar, dan siapa yang pantas untuk sebaliknya, yang tidak pantas menjadi ahlul jannah. Yang semua itu adalah kembalinya kepada hamba tadi. Seorang yang berusaha, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, orang yang berusaha akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan orang yang tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukannya, maka akan dibiarkan oleh Allah, dihukum oleh Allah untuk terus tersesat. Sehingga kesesatan yang terjadi pada seorang hamba itu atas kesalahan hamba itu sendiri. Dan Allah menghukum hamba tadi, karena orang hamba tadi adalah hamba yang memang tidak mau menerima kebenaran dan berpaling dari kebenaran. Dan Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang memang menginginkan hidayah, yang memang mencari kebenaran. Sehingga Allah tidak berbuat zalim sama sekali kepada hamba-hambanya. Tapi hamba itu sendiri yang berbuat zalim pada dirinya. Dan ketika seorang itu melakukan ketaatan, maka itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Karena tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah.